me spell it out. A, B, C, D, E, F. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas teori yang bersangkutan dengan dunia pendidikan dan psikologi, yaitu teori behaviorism. Dan teori ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Yuk simak sampai akhir. Sebelum memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsa Alia. Saya Rita Waciel. Dan saya Vincent Putra. Dan saya ada Vincent. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita bisa belajar sesuatu hanya dengan melihat, mendengar, atau bagaimana perilaku kita bisa berubah karena sebuah hadiah ataupun hukuman? Semua itu terkait sebuah teori yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan psikologi, yaitu teori behaviorism. Oke, kita mulai dari pengertian teori behaviorism. Behaviorism merupakan teori yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati sebagai fokus utama. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika ada perubahan perilaku yang disebabkan oleh stimulus atau rangsangan dan respon. Contohnya ketika seorang siswa mendengar suara bel, dia tahu bahwa itu sudah saatnya masuk kelas. Mendengar suara bel merupakan stimulus, dan mengetahui bahwa sudah waktunya masuk kelas itu adalah sebuah respon. Kedua, lingkungan. Lingkungan memegang peranan penting dalam pembentukan perilaku. Lingkungan sekitar seseorang merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana perilaku terbentuk dan berkembang. Menurut behaviorism, perubahan lingkungan dapat mengubah perilaku. Contohnya, jika siswa diberikan hadiah setiap kali menyelesaikan tugas dengan baik, mereka cenderung lebih tekun belajar karena lingkungan sekitarnya mendukung perilakunya. Kemudian, contoh kedua, dalam dunia kerja ataupun organisasi, penghargaan seperti bonus dan promosi membantu membentuk kebiasaan kerja yang baik. Apa yang terkandung dalam behaviorism dalam contoh yang telah dijelaskan tadi, ini menekankan bahwa belajar dapat dikontrol melalui pengaturan lingkungan, seperti memberikan penguatan positif atau menghilangkan pengaruh negatif. Kemudian, bagaimana sih teori ini bisa diterapkan dalam dunia kerja ataupun dunia organisasi? Dalam penerapannya di lingkungan organisasi ataupun pekerjaan, teori behaviorism menganggap bahwa perilaku karyawan dipelajari melalui pengalaman serta interaksi mereka dengan lingkungan kerja. Penerapan prinsip behaviorism dalam organisasi juga sering diwujudkan melalui program-program pelatihan, sistem penghargaan, dan hukuman manajemen kerja serta penguatan positif. Nah, setelah memahami pengertian dari teori behaviorism, kita akan membahas tokoh utama di balik teori ini. Nah, dan yang pertama itu ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang ilmuwan Rusia yang menjadi terkenal karena eksperimennya tentang pengkondisian klasik dengan anjing. Ia menemukan bahwa perilaku dapat dikondisikan melalui rangsangan netral dan rangsangan tak terkondisi yang secara alami membangkitkan respon. Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan bunyi bel sebagai sarana. Awalnya netral, bel kemudian menjadi sinyal yang mengindikasikan makanan bagi anjing, sehingga pada akhirnya bel tersebut mampu menyebabkan keluarnya air liur dari anjing tersebut. Nah, tokoh yang kedua ada John B. Weston. Weston berpendapat bahwa manusia tidak dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu. Sebaliknya, semua perilaku manusia dibentuk melalui pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan. Dalam pandangannya, genetik atau faktor bawaan tidak terlalu menentukan perilaku. Nah, menurut Weston, jika kita mengontrol rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang, maka kita bisa mengontrol atau membentuk perilakunya. Prinsip ini menjadi dasar dari eksperimen terkenalnya seperti Little Albert, di mana Weston menunjukkan bahwa rasa takut bisa dikondisikan pada seseorang anak kecil terhadap benda-benda yang sebelumnya netral. Nah, jadi teori ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan loh. Keunggulan dari teori behaviorism ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan perilaku manusia secara jelas dan rinci. Dalam lingkungan kerja, pendekatan ini membantu manajemen memahami alasan dibalik tindakan karyawan.
serta bagaimana perilaku tersebut dapat diarahkan agar mendukung produktivitas dan selaras dengan tujuan organisasi. Selain itu, teori behaviorism ini fokus pada perilaku yang dapat diukur secara objektif. Dalam praktik organisasi, hal ini menjadi sangat penting karena memungkinkan evaluasi kinerja berdasarkan data nyata, bukan sekadar penilaian subjektif. Dengan demikian, sistem penilaian kinerja di tempat kerja menjadi lebih adil, transparan, dan berbasis bukti sehingga mampu meningkatkan motivasi dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Meskipun teori behaviorism telah banyak berkontribusi dalam memahami perilaku manusia, baik di bidang psikologi maupun di bidang pendidikan, teori ini juga memiliki kelemahan mendasar loh. Behaviorism terlalu fokus pada perilaku yang tampak, sambil mengabaikan proses mental seperti pikiran, perasaan, motivasi, dan niat. Padahal, banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal yang tidak kasat mata dan tidak bisa dijelaskan hanya melalui hubungan stimulus dan respon. Dalam dunia kerja, pendekatan behaviorism yang terlalu menekankan sistem penghargaan dan hukuman sering menciptakan lingkungan yang kaku dan transaksional. Karyawan cenderung bertindak hanya demi imbalan atau menghindari hukuman bukan karena rasa memiliki terhadap visi perusahaan. Akibatnya, motivasi, intrinsik, serta kreativitas dan loyalitas bisa menurun. Di era kerja modern yang menuntut inovasi dan kolaborasi, organisasi perlu memahami faktor psikologis karyawan, seperti kepuasan makna kerja yang tidak dijelaskan secara lengkap oleh behaviorism. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori behaviorism mengajarkan kita bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dipengaruhi melalui lingkungan. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menerapkannya untuk mencapai perubahan positif baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.